Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya semoga dalam keadaan berbahagia, baik secara pikiran maupun secara kolbiah. Kita lanjutkan kajian kita tentang membangun personality. Kali ini Pak Meka akan membahas tentang ekstrapolasi dari nafs ya. Ekstrapolasi dari nafs yang sudah kita kaji bahwa nafs itu adalah lembaga dan berkonotasi positif. Di surat Al-Mudaththir ayat 38 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Tiap-tiap nafs bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sahabat, dalam kalimat ini kata yang berkorelasi dengan nafs itu adalah yang pertama kasab, yang kedua rohinah. Ya, jadi ada dua kata pada nafs ini, ya, yaitu yang pertama kasab, yang kedua rohinah. Tiap nafs apapun usahanya, kasab itu adalah usaha ya, kerja, upaya, itu harus ditanggung jawabinya. Rohinah itu artinya tanggung jawab, menanggung jawabi atas apa yang telah diperbuatnya. Nah, artinya kita ya, sebetulnya kita itu menjadi penanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat sendiri. Tidak ada pengambing hitaman. Ya, jadi Allah sudah menanamkan sense of responsibility. Ya, Allah sudah menanamkan responsibility pada diri kita atau pada nafs kita. Artinya kita harus mengakui sisi baik maupun sisi terburuk ya, dari apa yang telah kita perbuat. Nah, kita harus menjadi penanggung jawab pada diri kita sendiri atas apa yang sudah kita perbuat. Ya. Merespon. Kita diberi kemampuan untuk merespon. Sebelum kejadian ada maupun setelah kejadian. Jadi kita harus mempunyai kemampuan merespon sebelum maupun sesudah kejadian. Artinya begini, sahabat-sahabat. Apapun yang kita buat, apapun yang kita buat tentu akan ada efek. Efek ini
Bisa positif, bisa negatif. Efek positif dan negatif ini bisa datang dari internal, bisa datang dari eksternal juga. Nah, artinya kita harus siap untuk merespon efek apapun yang terjadi. Jangan sampai tidak siap. Nah, itulah rohinah itu. Mampu merespon efek apapun yang terjadi pada diri kita atas apa yang telah kita perbuat. Baik itu dari internal maupun dari eksternal. Kita harus punya kemampuan itu. Nah, sejak dini Allah membekali sense of responsibility ini. Kenapa? Karena nanti ke depan akan banyak obstacle atau tantangan yang akan menghadang kita atau menghalangi kita dalam melakukan aktivitas kehidupan ini. Secara psikologi sosial, ya, sebenarnya baik pun yang kita lakukan itu pasti akan ada obstacle. Pasti ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Apapun yang kita lakukan, mau baik maupun positif. Baik tetap diomongkan, apalagi yang negatif. Ya, ada cerita, banyak cerita yang mungkin kita sendiri sudah mengalaminya. Kita buat begini, diomongkan. Kita buat begitu juga diomongkan. Ini juga termasuk dari konsekuensi yang harus kita berani menanggung jawabinya. Jangankan untuk menjadi manusia yang luar biasa, untuk menjadi manusia yang biasa sekalipun kita masih harus menerima konsekuensi secara sosial. Ya, begitu. Ada cerita dulu seorang penuntut ilmu, ya. Dia menyimpan bukunya, mungkin sahabat-sahabat sering mendengar cerita ini ya. Menyimpan bukunya di keledainya. Apa kata orang? Wah, dasar nggak punya rasa belas kasihan. Masa keledai dikasih beban berat? Gitu. Oke, sekarang dia panggul bukunya sendiri, dia bawa bukunya sendiri. Masih diomongkan orang juga. Buat apa kamu punya keledai tapi tidak dimanfaatkan? Nah itulah contoh konsekuensi yang harus kita terima juga secara dewasa. Artinya kalau kita mau menjadi orang luar biasa, maka kita harus siap untuk menerima bisikan-bisikan atau gesekan-gesekan yang datang dari luar maupun dari dalam. Dan kita sendiri mempunyai kemampuan merespon sebelum dan setelah kejadian. Ketika berhasil, kita jangan sampai ngelunjak melambung tinggi. Ketika gagal, jangan pernah berhenti untuk terus mencoba lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.